Kalian pernah mikir nggak sih kalau mau sukses gede itu kita harus punya disiplin yang gila-gilaan? Ternyata rahasianya itu jauh lebih simpel loh. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin tiap hari, yang konsisten ya. Justru itu yang bisa membawa kita ke hasil yang luar biasa. Nah, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini tuh seolah-olah menepis semua mitos tentang produktivitas yang lebay. Ini bukti nyata banget kalau hasil yang wow itu bisa datang dari awal yang biasa-biasa aja, bahkan dari gaji UMR sekalipun. Kuncinya ku bukan nyiksa diri, tapi ada di sesuatu yang jauh lebih dasar dan beneran deh, semua orang bisa lakuin. Pesan intinya ada di sini teman-teman. Ini bukan soal nyari jalan pintas. Ada satu prinsip yang kuat banget, baik itu dalam hal spiritual maupun pengembangan diri. Tindakan yang paling berharga itu justru yang dilakuin terus-menerus, konsisten, sekecil apapun itu. Nah, inilah fondasi kokoh yang bakal kita bangun bersama, satu kebiasaan kecil setiap harinya. Oke, jadi sebelum kita ngubah apa yang kita kerjakan di luar, kita harus benerin dulu apa yang ada di dalam. Langkah pertama yang paling-paling dasar ya ini, benerin mindset kita. Ini pondasinya. Kalau pondasinya goyang, ya susah mau bangun apa-apa di atasnya. Coba deh perhatiin, bedanya jelas banget kan? Di satu sisi ada mentalitas korban, dikit-dikit nyalahin orang lain, nyalahin pemerintah, nyalahin keadaan. Mentalitas kayak gini nih yang bikin kita mandek, gak kemana-mana. Tapi di sisi lain ada mentalitas bertanggung jawab. Kita ngaca, belajar dari kesalahan, terus kita ambil kendali. Disitulah kekuatan buat berubah itu benar-benar dimulai. Ini contohnya dalam banget. Coba kita lihat kisah Nabi Adam. Meskipun jelas ya, ada hasutan dari iblis, beliau nggak nunjuk-nunjuk dan bilang, wah ini salahnya iblis nih. Enggak, beliau justru mengakui kesalahannya sendiri. Pelajarannya apa buat kita? Ya, menyalahkan pihak luar itu nggak ada gunanya. Kemajuan yang beneran itu datangnya dari introspeksi dan kemauan buat memperbaiki diri sendiri. Terus gimana caranya biar punya mental positif kayak gitu secara praktis? Mulai dari yang kecil-kecil aja, nggak usah ribet. Coba deh, tiap malam sebelum tidur, latih buat bersyukur. Tulis satu aja hal yang kamu syukuri hari itu. Ingat ya, otak kita itu ngikutin kemana fokus kita. Jadi kalau fokusnya ke hal baik, ya yang datang juga hal-hal baik. Dan yang penting banget, kelilingi diri kamu dengan energi yang mendukung, baik di dunia nyata maupun online. Pakai internet itu pinter-pinter, cari mentor, cari komunitas yang bikin kita naik kelas, bukan yang malah menjatuhkan. Nah, kalau mindsetnya udah benar, baru dah kita gerak dari yang di dalam ke yang di luar. Sekarang kita bakal ngomongin kebiasaan-kebiasaan praktis yang benar-benar bisa ngebangun kemajuan kita, entah itu soal finansial atau soal pengembangan diri. Coba lihat data ini deh. Angka itu nggak pernah bohong loh. Orang yang finansialnya gitu-gitu aja, 77% waktunya habis buat mengonsumsi. Apa tuh? Yang nge-scroll medsos, nonton tanpa henti, gitu-gitu deh. Sementara orang kaya, 67% waktunya dipakai buat menciptakan, bikin sesuatu. Pertanyaannya simpel aja, kamu mau ada di sisi yang mana? Udah waktunya nih kita geser, dari yang cuma jadi penonton, jadi pemain. Gimana mulainya? Gampang, jangan mikir yang gede-gede dulu. Cukup 15 menit, tiap hari. Coba deh, waktu 15 menit yang biasanya buat scroll-scroll nggak jelas, ganti sama kegiatan produktif. Apa aja, bebas. Mau nulis, belajar skill baru, ngulik proyek sampingan, pokoknya 15 menit itu fokus. Nah, bisa pakai tabel simple kayak gini buat ngelacak kemajuan kamu. Ini langkah pertama buat ngubah waktu konsumsi jadi waktu produksi. Kecil, tapi ngaruh banget. Tahu nggak sih, salah satu penghalang terbesar kita buat mulai bikin sesuatu itu apa? Takut dijudge orang lain, takut dikomentarin. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita lihat tujuan besar hidup kita, emang sepenting itu omongan mereka? Enggak kan? Kalau kita bisa lepasin beban ini, wah, kita bakal bebas banget buat nyoba hal baru, berani ambil risiko, dan ngejar apa yang beneran kita mau tanpa perlu nunggu validasi dari siapa-siapa. Aku ada cerita pribadi nih. Dulu aku pernah kerja di Singapura, dan bahasa Inggrisku tuh ancur banget. Serius, aku sampai harus pakai Google Translate buat ngerti teman kerja ngomong apa. Malu banget. Tapi, coba bayangin kalau aku nunggu sampai jago dulu. Kesempatannya udah hilang duluan. Jadi, poin pentingnya apa? Udah, lompat aja, lakuin aja, bahkan pas kamu ngerasa belum siap. Salah-salah dikit, gak apa-apa, itu bagian dari belajar. Nah, ini prinsip dari Warren Buffett yang bisa ngubah hidup banget. Jangan nabung atau investasi dari sisa uang. Itu salah. Investasikan dulu, baru hidup dari sisanya. Cara paling gampangnya, otomatisasi. Pas gajian,
Langsung set transfer otomatis. Buat zakat, buat tabungan darurat, buat investasi. Udah, jadi masa depan kita kebangun sendiri secara otomatis. Gak perlu ngandelin, aduh bulan ini disiplin gak ya? Gak perlu lagi. Oke, sekarang kita sampai ke inti dari semua ini. Konsep yang ngegabungin semua kebiasaan tadi jadi satu sistem yang, wow, kuat banget. Yuk kita bongkar rahasia di balik aturan 1%. Pertanyaan ini mungkin kedengeran mustahil ya. Gimana ceritanya sih usaha sekecil 1% tiap hari bisa ngasilin sesuatu yang masif gitu? Kok bisa? Jawabannya itu ada di kekuatan matematika yang sering kita lupain. Efek bola salju atau compounding. Ini dia keajaibannya. Menurut James Clear, yang nulis buku Atomic Habits, kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun kamu bakal jadi 37 kali lipat lebih baik. Gila kan? Ini tuh kayak bunga berbunga, tapi buat pengembangan diri. Awalnya emang nggak kerasa, tapi lama-kelamaan ledakannya itu eksponensial. Jadi, intinya, itulah aturan 1%. Prinsipnya simple banget. Lakuin perbaikan kecil, tapi setiap hari. Contohnya gimana? Ya misalnya, menginvestasikan tambahan Rp16.000 setiap hari, membaca buku 1 halaman, atau bahkan cuma belajar 1 kosakata baru. Apapun bentuknya, selama kamu konsisten, hasilnya buat jangka panjang itu bakal gede banget loh. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang waktunya action. Jangan cuma jadi inspirasi doang. Yuk kita ubah ini jadi tindakan nyata. Ada tantangan simpel nih yang bisa kamu mulai hari ini juga. Ini dia tantangan 7 hari buat kamu. Coba lihat, tugasnya kecil-kecil semua kan? Gampang banget. Mulai dari nulis satu hal yang disyukuri, nyisihin 15 menit buat proyek kreatif, sampai bikin otomatisasi investasi receh. Setiap langkah ini tujuannya buat ngebangun momentum, biar mesinnya panas. Jangan diremehin ya. Coba deh lakuin ini, nanti di hari ke-7, coba renungin dan rasain sendiri gimana perbaikan 1% itu mulai bekerja buat kamu. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Nggak usah nunggu besok, nunggu Senin, atau nunggu tahun baru. Coba pikirkan sekarang, satu perbaikan 1% apa yang bakal kamu mulai hari ini. Coba deh tulis di kolom komentar, biar jadi komitmen buat diri sendiri. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng.